Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Putri Winda Nurisnaini. Standbook A1H1 18033. Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan kognitif pada anak usia dini. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu hakikat pengembangan kognitif. Kognitif atau intelektual adalah suatu proses berpikir berupa kemampuan atau daya untuk menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya, serta kemampuan menilai dan mempertimbangkan segala sesuatu yang diamati dari dunia sekitar. Maksudnya yaitu bahwa kognitif itu terjadi karena peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh anak tersebut. Misalnya, anak tersebut bermain-main dengan temannya dan berbicara dengan banyak hal, maka anak itu mempunyai pengalaman dan menjadikannya sebagai pengetahuan untuk dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian anak tersebut juga dapat menilai apakah yang telah dilakukannya itu baik atau tidak, atau yang dilakukan temannya itu baik atau tidak, dan menjadikannya sebagai pengalaman dan pengetahuan untuk dirinya. Apabila menurutnya itu tidak baik, maka anak itu tidak akan menggunakannya untuk pengetahuan. Dan apabila itu baik, dia akan menggunakannya lagi di suatu hari nanti, seperti itu. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kognitif anak usia dini, yaitu yang pertama, faktor hereditas atau keturunan, yang biasa kita sebut dengan genetik. Nah, hereditas atau keturunan ini dipelopori oleh ahli filsafat Schopenhauer, berpendapat bahwa manusia lahir dengan potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kognitif itu bisa kita bawa dari lahir. Maksudnya bahwa kita dari lahir itu sudah punya kemampuan untuk berpikir yang diturunkan dari orang tua. Jadi kita lahir itu bukan tidak mempunyai kognitif, tapi kita sudah punya yang diturunkan dari orang tua kita, seperti itu. Dan kemudian faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini dari keluarga, masyarakat, dan masih banyak lagi, sekolah juga. Nah, anak ini kalau misalnya sudah sekolah, sudah bermain dengan teman-temannya, dia itu kognitifnya bisa berpengaruh. Maksudnya kalau misalnya dia yang seperti tadi itu, yang dia bermain dengan temannya, kemudian dia itu sudah punya teman dengan bermain-main dan lain sebagainya, kemudian misalnya anak itu terjatuh gitu sendirian. Nah, anak itu kemudian ditolong dengan temannya, dia merasa bahwa ini tuh perbuatannya baik, dia akan mengulang lagi itu. Maksudnya menjadikan itu pengalaman bahwa nanti kalau misalnya ada temannya jatuh, dia akan menolong teman tersebut. Itu sosial juga, tapi juga kognitif, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor kematangan. Nah, faktor kematangan ini adalah faktor usia. Maksudnya apabila anak tersebut berusia 1 tahun, maka dia harus dikumpulkan dengan anak usia 1 tahun agar perkembangannya itu bisa lebih cepat begitu. Tapi apabila anak tersebut tidak dikelompokkan dengan usianya, maka anak tersebut akan terhambat kognitifnya karena tidak nyambung begitu. Maksudnya anak 2 tahun dengan anak 1 tahun kan tidak nyambung begitu. Anak 2 tahun itu sudah mulai belajar bicara, sementara anak 1 tahun itu mungkin sudah ada yang bicara tapi masih ada yang belajar berjalan, seperti itu. Jadi tidak terlalu nyambung begitu. Nah, itu makanya supaya di faktor kematangan itu harus sesuai usianya. Jadi maksudnya anak 2 tahun dengan anak 2 tahun, anak 3 tahun dengan anak 3 tahun, seperti itu. Kemudian faktor pembentukan. Nah, faktor pembentukan itu adalah segala keadaan di luar diri seorang anak mempengaruhi perkembangan intelijensi. Nah, maksudnya ya yang di luar tadi itu, maksudnya dengan masyarakat, keluarga, maksudnya
si anak ini berbuat sesuatu yang salah, kemudian orang tuanya atau gurunya itu memberitahu bahwa hal itu tidak baik. Misalnya dia cubit gitu temannya, terus orang tuanya bilang, oh nah itu tidak baik, harusnya kamu tuh disayang temannya, bukan dicubit. Maka anak tersebut dijadikan pengalaman dan membentuk dirinya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian faktor minat dan bakat. Nah, faktor minat dan bakat ini sangat berpengaruh kepada kognitif anak. Maksudnya begini, kalau misalnya anak ini berminat dengan matematika, maka anak tersebut akan sangat bersemangat apabila ada pelajaran matematika. Maka dia akan wah pelajaran matematika nih aku senang banget, aku akan belajar dengan baik, seperti itu. Tapi dan bakat, nah bakat ini maksudnya begini, dia tuh sudah punya bakat dari lahir yang dari intelijensi itu. Misalnya orang tuanya ini guru apa ya, misalnya orang tua ini kayak arsitek gitu, jadi orang tuanya tuh punya bakat menggambar. Nah itu bisa diturunkan ke anaknya. Nah bakat ini jadi sudah ada dalam anaknya, jadi ketika ada pelajaran menggambar, maka anak tersebut akan sangat senang karena dia merasa dia itu bisa. Jadi ketika belajar menggambar, dia akan sangat senang dan sangat aktif ketika belajar karena dia merasa dia itu bisa, seperti itu. Kemudian faktor kebebasan. Jadi maksudnya faktor kebebasan itu dia harus menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Maksudnya bukan kita yang menyelesaikan masalah anak tersebut, tapi dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya dia bertengkar gitu dengan temannya, misalnya berebut mainan. Nah terus sebagai orang tua bukannya kita tidak mencampuri urusan, tapi kita hanya memberitahu, loh kamu tuh harus berbagi dengan temanmu, jangan saling rebutan, harus gantian mainnya, atau mainnya harus sama-sama saja, kayak gitu. Bukan kita yang ayo main bareng aja kayak gitu, enggak. Tapi kita hanya memberitahu, sementara yang melaksanakan itu anaknya sendiri. Dia mau main atau tidak ya terserah dia, tapi kita tugasnya tuh hanya memberitahu bahwa yang lebih baik itu kamu bermain saja bersama, jangan berebut, seperti itu. Kemudian karakteristik atau klasifikasi kemampuan kognitif anak. Nah saya punya 2 contoh, yaitu anak usia 3 tahun dan usia 4 tahun. Nah anak usia 3 tahun ini sedang mengenal dirinya sendiri, dalam masa mengenal dirinya sendiri. Jadi dia merasa bahwa dunia itu berpusat pada dia. Nah contohnya seperti apa? Contohnya itu begini, apabila anak tersebut sedang melihat buku gambar dan Anda sebagai guru atau orang tua berada di seberang anak tersebut. Nah anak tersebut kan melihat buku seperti ini ya, maka ketika dia bertanya seperti ini, Mah atau Bu Guru ini gambar apa, tanpa memperlihatkan buku tersebut kepada Anda. Nah itu yang disebut dengan mengenal dirinya sendiri atau dirinya sebagai pusat dunia. Jadi dia merasa bahwa Anda itu bisa melihat apa yang dia lihat, sementara kan tidak seperti itu. Perspektifnya hanya dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, hanya dari dirinya sendiri saja, seperti itu. Nah usia 4 tahun itu usia anak yang sangat kritis. Apabila anak tersebut pada usia 4 tahun, maka dia akan bertanya terus. Misalnya dia berada di luar dan setelah hujan, terus dia melihat pelangi, maka dia akan bertanya kepada orang tuanya atau gurunya, Bu itu apa? Terus kita menjawab, oh itu pelangi nak. Terus dia bilang, apa itu pelangi? Terus kita jawab lagi, pelangi itu adalah cahaya yang menembus air, kemudian cahaya itu berubah warna menjadi warna-warni seperti pelangi itu. Terus kemudian dia bertanya lagi, kenapa ada pelangi? Karena ada hujan. Terus kemudian air rintik-rintik hujan itu ditembus oleh cahaya matahari dan membuat warna-warna tersebut. Kemudian bertanya lagi, kenapa kok pelangi itu ada di langit? Karena hujan turun dari langit. Kita jawab lagi seperti itu. Dan matahari menyinari
rintik-rintik hujan yang ada di langit kemudian menciptakan pelangi. Terus kemudian dia bertanya lagi, terus kenapa kok pelangi ada di langit atau dan lain sebagainya seperti itu. Terus ya seperti itu. Kalau anak usia 4 tahun itu prosesnya seperti itu karena dia sangat kritis pada usia itu. Kemudian media dalam pengembangan kognitif. Nah, media ini sangat dibutuhkan untuk anak usia dini karena mereka masih berpikir konkret, tidak bisa berpikir abstrak. Misalnya nih, kita sedang belajar tentang semut. Misalnya anak kita tidak pernah melihat semut gitu. Nah, awalnya kita ini begini, misalnya pembukaannya. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang semut. Kemudian anak tersebut bertanya, apa itu semut, Bu Guru? Semut adalah hewan yang sangat kecil sekali. Kemudian mereka bertanya-tanya, hewan kecil itu seperti apa? Yang bagaimana itu semut? Seperti itu kan. Terus kemudian kita membawakan gambar gitu ya, gambar semut. Terus mereka, oh itu semut. Terus mereka bertanya lagi, loh guru itu kan besar, katanya semut itu kecil. Terus kemudian kita membawakan medianya, maksudnya semutnya. Misalnya kita bawa dari rumah gitu, semutnya. Terus kita perlihatkan, ini loh namanya semut, kecil kan. Ini hewan yang sangat kecil, jadi mudah terinjak atau mudah segala macam gitu. Terus mereka bilang, oh ini toh semut itu. Jadi seperti itu, mereka tidak bisa berpikir abstrak tapi harus konkret, jadi harus ada bendanya seperti itu. Kemudian kita ke teori perkembangan kognitif. Nah, menurut Piaget, perkembangan kognitif itu mempunyai 4 aspek, yaitu kematangan. Kematangan ini yang sudah kita bahas tadi, yaitu bahwa anak 4 tahun dengan anak 4 tahun, anak 5 tahun dengan anak 5 tahun untuk memacu anak tersebut berpikir dan kognitifnya semakin berkembang dengan baik karena sesuai dengan usianya. Kalau misalnya anak tersebut, misalnya anak 4 tahun dengan anak 5 tahun gitu, dia bergaul dengan anak 5 tahun, boleh-boleh saja sebenarnya, cuma dia itu kognitifnya akan sedikit terhambat karena tidak nyambung gitu dengan si anak 5 tahun ini, karena dia belum mengalami sebanyak apa yang sudah dialami oleh si anak 5 tahun. Jadi dia harus dikelompokkan dengan anak usia 4 tahun. Jadi mereka bisa sama-sama berkembang, bisa sama-sama belajar gitu. Seperti itu. Kemudian pengalaman. Nah, pengalaman ini interaksi individu atau dan dunia luar merupakan sumber pengalaman baru. Maksudnya seperti ini ya, si anak ini bermain gitu sendirian di luar, kemudian dia jatuh. Dia tahu bahwa oh nanti kalau misalnya saya bermain lagi itu harus hati-hati supaya tidak tergelincir, supaya tidak jatuh, karena jatuh itu sakit. Seperti itu. Dan kemudian dia akan lebih berhati-hati kemudian. Seperti itu. Tapi bisa juga pengalaman ini membuat dia terhambat gitu, karena dia tidak mau bermain lagi karena dia sudah pernah terjatuh. Seperti itu cukup bahaya. Jadi kita sebagai guru atau orang tua harus menjelaskan kepada dia bahwa kamu bisa bermain, yang penting lebih hati-hati. Seperti itu. Jadi kita harus banyak-banyak memberitahu bahwa bermain itu baik, yang penting kamu hati-hati saja kayak gitu. Terus kemudian interaksi sosial, jadi dia berinteraksi dengan orang tua, dengan tetangga, dengan siapapun itu, dengan guru juga. Dia maksudnya berbicara begitu dengan orang lain, maka dia perkembangan kognitifnya akan baik dan perkembangan bahasanya juga akan baik. Jadi itu adalah hal yang sangat penting untuk anak bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi orang tua atau guru itu harus memfasilitasi anak tersebut untuk bisa bermain di luar bersama orang lain. Terus ekuilibrasi adalah untuk pengoreksi diri, mengatur interaksi spesifik dari individu dengan lingkungan maupun pengalaman fisik. Nah, itu yang seperti tadi, yang jatuh tadi itu. Jadi dia harus mengoreksi dirinya sendiri. Oh, saya salah, saya itu tidak memperhatikan jalannya kalau itu licin dan kemudian saya bisa jatuh. Jadi ketika bermain selanjutnya dia akan berhati-hati dan memperhatikan sekitarnya supaya dia tidak jatuh. Seperti itu.
Kemudian terus perkembangan Vygotsky, menurut Vygotsky yaitu konsep zona perkembangan proksimal, yaitu adalah suatu tugas yang menurut anak itu tidak bisa dilakukan sendiri. Maksudnya tugas yang terlalu sulit untuk dilakukan anak itu sendirian. Nah, solusinya itu gimana? Nah, solusinya itu kita sebagai orang tua atau ada kakaknya yang sudah bisa gitu, membimbing dia untuk menyelesaikan tugas tersebut, termasuk kita gurunya. Nah, misalnya tuh apa? Contohnya itu misalnya wudhu ya. Wudhu itu kan lumayan panjang, jadi harus dibimbing dulu bahwa itu cuci tangan dulu, kemudian kumur-kumur dan selanjutnya. Jadi maksudnya kita harus membimbing dia supaya dia bisa menyelesaikan tugas tersebut, karena misalnya wudhu itu kan sangat panjang, jadi kita harus mengajarkan dia pelan-pelan seperti itu. Kemudian konsep scaffolding, yaitu perubahan tingkat dukungan. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi maksudnya gini ya, kita sebagai guru atau orang tua melihat anak itu sedang belajar, lagi semangatnya ini. Nah, kemudian anak tersebut mulai malas dan kita lihat, kok malas ya anak ini, kenapa? Terus akhirnya kita berubah gitu, mendukung dia. Wah, ini gambarnya bagus, coba ini gini pasti nanti lebih bagus lagi, coba deh diwarnain lagi, pakai warna yang lain, pasti bagus. Nah, anak itu akan semangat karena dia merasa dia itu diperhatikan seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan dia dan memberi dukungan gitu pada dia supaya dia itu bisa semangat dalam belajar atau mempelajari sesuatu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu bahasa dan pemikiran. Nah, ini harus ada interaksi dengan orang lain seperti yang tadi dalam menyelesaikan tugas. Nah, misalnya anak tersebut ini sudah mulai bingung gitu, misalnya jumlah buah dengan kata gitu, misalnya 3, di sini ada maksudnya tulisan 3 dan di sini ada buah 3, itu gimana gitu mungkin ya. Kan ada itu banyak yang kayak begini supaya digaris-gariskan supaya dia tuh paham bahwa ini tuh 3, angkanya itu ini kayak gitu, ini tuh jumlahnya 3 kayak gitu. Nah, caranya maksudnya mungkin dia bingung, loh ini bagaimana caranya. Nah, anak ini bertanya, kemudian kita membantu dia untuk menyelesaikan tugas itu tadi. Jadi kita membimbing, jadi kita itu harus membimbing dia supaya dia itu bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik seperti itu. Kemudian teori-teori perkembangan itu tahap sensori motor 0-2 tahun, bahwa bayi bergerak dan tidak refleks insting pada saat lahir, sampai permulaan pemikiran simbolis. Nah, itu gini, maksudnya anak itu baru lahir ya bergerak saja, tidak ada pemikiran dia bahwa saya harus bergerak seperti ini, tidak, tapi dia hanya bergerak sesuai dengan insting gitu, seperti itu. Kemudian tahap operasional, misalnya merepresentasikan kata-kata dengan gambar. Misalnya kucing, dia menggambarlah kucing itu, oh ini kucing seperti itu. Jadi ya karena dia berpikirnya secara konkret, jadi dia harus butuh media untuk merepresentasikan apa yang dia pikirkan seperti itu. Meskipun kadang kita tidak mengerti dengan apa yang gambarnya dia, kecuali dia yang jelaskan ke kita seperti itu. Ya seperti itu. Kemudian tahap konkret operasional. Di tahap ini anak berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret. Ya itu, maksudnya misalnya dia bertemu gajah, kemudian dia merepresentasikan, wah gajah itu besar, telinganya besar, belalainya panjang, sangat besar, tinggi sekali. Jadi dia merepresentasikan apa yang dia lihat. Jadi karena berpikirnya itu konkret, jadi dia ketika melihat sesuatu maka dia itu akan mempresentasikan dengan kata-kata yang dia sudah tahu gitu, kata-kata itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu membangun pengetahuan pada anak usia dini. Jadi kita harus membangun pengetahuan pada anak usia dini itu dari berbagai sudut pandang teori. Misalnya anak itu adalah anak
yang masih sangat kecil. Jadi ketika anak sangat kecil, masih kecil itu, dia akan meniru dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kita sedang bernyanyi begitu, maka anak itu akan mengikuti kita menyanyi karena dia merasa, wah, mamaku bisa menyanyi, saya juga mau menyanyi seperti itu. Meskipun tidak jelas gitu dia nyanyi seperti apa, tapi yang jelas dia mau bernyanyi seperti ibunya bernyanyi seperti itu. Atau misalnya ibunya sedang menyapu, maka dia akan ikut juga menyapu. Jadi dia itu meniru dengan apa yang kita lakukan. Jadi dia melihat dan menirukan. Jadi anak itu, kita harus berhati-hati dalam bertingkah laku atau berkata-kata, karena anak tersebut akan menirukan apa yang kita lakukan seperti itu. Jadi kita harus sangat hati-hati seperti itu. Kemudian ada beberapa metode untuk membangun pengetahuan anak, yaitu dengan praktek langsung. Nah, praktek langsung itu gimana? Maksudnya praktek langsung itu begini. Misalnya kita mencampur warna gitu ya. Kita tuh harus praktekkan bahwa merah dengan kuning itu warnanya kan jadi orange. Jadi kita praktekkan membawa warna atau dengan air. Kita campurkan di air, wah iya ya benar, ternyata merah dengan kuning itu akan jadi orange. Jadi harus dipraktekkan, tidak hanya dengan kata-kata. Kalau misalnya dengan kata-kata saja mereka pasti akan bingung, loh kok bisa merah itu dengan kuning bisa jadi orange. Karena mereka belum mengalami pengetahuan tersebut. Jadi mereka harus mengalami dulu kejadiannya supaya mereka itu mengerti bahwa itu adalah pencampuran warna. Merah dengan kuning hasilnya jadi orange seperti itu, supaya mereka lebih mengerti gitu bahwa merah dengan kuning akan jadi orange seperti itu. Kemudian melalui media dongeng atau cerita gitu. Jadi kita menceritakan ya, misalnya kita membawa media boneka tangan seperti mereka, diceritakan lah si anak ini anak baik, terus kemudian bertemu dengan anak yang sedikit jahat gitu. Kemudian si anak baik ini selalu baik sama si jahat, tapi si jahat selalu jahat gitu. Kemudian anak tersebut mengetahui bahwa, oh, aku mau jadi anak baik yang baik karena selalu menolong, selalu memberitahu juga kalau misalnya temannya bertanya. Jadi dia meskipun tidak mengalami secara langsung, tapi karena dia mendengar cerita, jadi dia tahu bahwa wah, yang ini loh yang baik, yang bagus, yang ini tidak bagus karena dia jahat seperti itu. Kemudian metode tanya jawab. Jadi metode tanya jawab itu ya seperti tadi, misalnya guru ini apa gitu, terus kita jawab, dia bertanya lagi kita jawab, atau kita yang bertanya terus mereka jawab. Kalau misalnya mereka tidak tahu, kita jelaskan seperti itu. Jadi timbal balik gitu supaya tidak bosan anak-anak ini ketika sedang belajar. Terus metode proyek, memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan eksplorasi pada lingkungan sekitar. Nah, maksudnya ya kita biarkan dia bermain di luar, terserah dia mau kotor, dia mau apa, biarkan saja. Yang penting kita menjaga, Kak hati-hati ya, nanti jatuh seperti itu. Jangan dilarang, jangan bilang Kak jangan seperti itu. Tapi mereka harus mengalami sendiri. Misalnya di halaman rumah itu ada mawar ya, mawar itu kan punya duri. Terus kita bilang, Kak itu berduri loh, awas ya, hati-hati seperti itu. Terus anak tersebut kayak kenapa, terus kalau ada duri, terus mereka pegang kemudian berdarah, sakit, mereka kan tahu ternyata ini toh kenapa kok dibilang hati-hati, ternyata tuh durinya tajam dan bisa membuat saya sakit gitu, berdarah seperti itu. Jadi dia sudah mengalami sehingga dia tahu bahwa oh ini toh alasannya kenapa mamaku atau ibu guruku tidak mengizinkan saya tidak menyuruh saya untuk hati-hati ketika memegang seperti itu. Jadi dia sudah tahu dengan pengalamannya. Jadi maksudnya dia bukan hanya dari kata-kata, tapi dia juga sudah mengalami. Jadi dia sudah lebih tahu gitu alasan kenapa kita itu menyuruh dia hati-hati seperti itu.
Kemudian metode bermain peran ini di sekolah ya, khususnya misalnya bermain peran dia sebagai penjual atau sebagai yang ini sebagai pembeli. Jadi dia mengalami apa yang kita orang dewasa alami meskipun tidak konkret begitu, maksudnya hanya bermain-main saja, tapi mereka tahu bahwa oh interaksinya itu seperti ini, dia itu menjual, terus saya mau beli dengan beberapa ini, terus saya dikasih apa yang dia jual, seperti itu. Jadi dia mengalami situasi yang hampir mirip dengan kehidupan orang dewasa, tapi dalam bentuk bermain. Tapi mereka tetap tahu bahwa oh ini loh, seperti ini loh kalau orang dewasa itu pergi ke pasar misalnya, seperti itu. Jadi dia sudah tahu bahwa apa sih yang dialami orang dewasa itu, seperti itu. Kemudian metode bercakap-cakap, nah ini sedikit mirip dengan tanya jawab, tapi ini konteksnya lebih santai. Nah, metode tanya jawab itu seperti apa? Ya seperti ini, misalnya metode bercakap-cakap, mohon maaf. Metode bercakap-cakap itu begini. Misalnya kita ini membuat ada sebuah gambar gitu. Hai anak-anak, lihat ini namanya harimau, begitu misalnya. Harimau itu punya belang. Coba kalian ceritakan apa sih ini? Bagaimana bentuk fisiknya ini? Apa namanya? Harimau. Terus anak mulai, oh itu Bu Guru, ini begini, terus ini begini. Terus mereka berbicara dengan temannya, menurutmu itu gimana? Jadi tetap tanya, ada proses tanya jawab, tapi kayak susahnya lebih santai dengan tema yang sudah kita kasih atau dengan tema yang bebas. Jadi mereka berbicara saja, bercakap-cakap dengan apa yang mereka ingin tahu begitu. Misalnya merah dengan putih jadinya apa, misalnya begitu, misalnya seperti itu. Terus metode demonstrasi itu begini, misalnya peristiwa gunung meletus gitu. Jadi kita praktek di depannya anak-anak bahwa gini loh, kalau metode gunung meletus itu akan seperti, dia akan mengeluarkan lava yang warna merah dan panas seperti itu. Jadi kita membuat di depannya anak-anak tersebut supaya mereka tuh lebih mengerti, oh seperti itu toh kejadiannya. Meskipun tidak sama persis, tapi setidaknya mereka punya bayangan bahwa seperti ini loh kalau gunung meletus itu, seperti itu. Kemudian metode karya wisata itu misalnya kita sedang belajar tentang hewan, kemudian kita bawalah anak-anak tersebut ke kebun binatang. Mereka melihat sendiri bahwa oh jerapah itu tinggi, terus gajah itu besar, terus singa itu besar juga, terus ada kuda, nil dan segala macam. Jadi mereka mengalami sendiri apa yang mereka pelajari, jadi mereka bisa lebih paham dengan apa yang kita jelaskan, seperti itu. Kemudian metode pengembangan kognitif, kecerdasan majemuk. Kecerdasan anak juga didasari pada pandangan pokok teori multiple intelligence Armstrong 1993 sebagai berikut. Setiap anak memiliki kapasitas untuk memiliki 9 kecerdasan. Kecerdasan tersebut sangat dapat berkembang, cukup berkembang dan kurang berkembang. Jadi tergantung si anaknya dan dukungan orang tua dan masyarakat terhadap dia. Jadi dia bisa sangat berkembang apabila dia ketika dia belajar itu atau berinteraksi dengan orang tuanya juga memberikan bahwa oh iya ini begini, misalnya dia bertanya, jadi dia itu sangat berkembang dengan cepat. Terus tapi kalau misalnya orang tuanya itu tidak terlalu memberikan dukungan, tapi tetap memberikan dukungan tapi tidak sesemangat si orang tua pertama, jadi dia itu akan hanya cukup berkembang, tidak berkembang sepesat yang tadi. Karena ketika dia bertanya, kadang orang tuanya menjawab, kadang tidak, mungkin karena sibuk ya orang tuanya atau lingkungannya kurang mendukung dia untuk belajar lebih banyak. Kemudian kurang berkembang. Nah ini cukup bahaya ya, karena kita sebagai orang tua itu harus memberikan fasilitas supaya anak itu
berkembang dengan baik, dengan pesat, dengan sama dengan teman-temannya yang berkembang dengan pesat juga begitu, supaya dia itu tidak ketinggalan dengan teman-temannya. Jadi kita sebagai orang tua atau guru itu harus mendukung anak tersebut. Kemudian sebenarnya setiap anak itu dapat mengembangkan kecerdasan hingga tingkat penguasaan. Yang penting itu yang tadi, orang tua itu harus memberikan dukungan, memberikan semangat kepada anak-anaknya, dan lingkungan juga harus kayak timbal balik begitu, bahwa ketika anak bertanya tentang suatu hal, orang tua atau orang lain yang ada di sekitar dia tuh harus menjawab begitu. Jadi supaya dia tuh tahu bahwa ya ini tuh seperti ini loh, kayak gitu, supaya dia tidak bingung gitu. Kemudian anak bekerja sama, maksudnya begini, misalnya anak tersebut ini bermain dengan sebuah benda gitu banyak, misalnya bongkar pasang itu kan banyak ya. Jadi misalnya mereka sudah bermain bersama si bongkar pasang ini, nah terus berantakan kan, sudah berantakan. Nah kita itu harus mengajarkan bahwa oh ayo, ini kan sudah bermain bersama, ayo kita bereskan bersama supaya ini bagus, supaya rapih lagi. Nanti kalau mau main lagi dibuka lagi, terus kemudian kalau sudah selesai bermain disimpan lagi. Jadi kita mengajarkan disiplin, dan mereka juga bekerja sama untuk membersihkan dan merapikan lagi tempat barang-barang yang sudah mereka pakai. Jadi mereka belajar bertanggung jawab seperti itu. Kemudian anak ini punya cara tersendiri untuk memperlihatkan, menunjukkan kecerdasannya kepada orang tua atau kepada guru. Misalnya si anak tersebut ini sudah bisa menggambar, kemudian dia ini menggambar terus, tapi orang tuanya tidak peka gitu. Jadinya dia mulai malas, mulai jangan deh, nggak pernah diperhatiin kok sama mama. Tapi kemudian di sekolah dia begitu lagi, dia menggambar terus, kemudian gurunya itu tahu bahwa oh dia ini sudah bisa menggambar karena dia menggambar terus, makanya dia menunjukkan bakatnya dengan menggambar gitu. Terus kemudian si gurunya ini memberitahu bahwa ke orang tuanya bahwa anaknya ini sudah pintar menggambar bu, jadi ibu harus memberikan respon kepada anak ini supaya anak ini terus mengembangkan bakatnya dalam menggambar. Terus kemudian orang tuanya oh iya bu, terima kasih, kemarin itu dia memang menggambar terus tapi kemudian berhenti, saya kira kenapa, ternyata karena saya tidak merespon. Jadi orang tuanya juga tahu bahwa cara dia itu harus menunjukkan bahwa dia itu perhatian dengan anak tersebut gitu. Jadi anak tersebut nih semangat gitu untuk belajar, misalnya atau mungkin matematika, atau jangan hanya menggambar gitu, matematika. Jadi ketika anaknya bilang wah iya kamu sudah pintar ya, atau dengan wah bagus ya gambarnya, seperti itu. Jadi harus direspon supaya dia ini merasa oh saya diperhatikan sama mamaku, sama bu guruku, jadi saya mau belajar lebih giat lagi, seperti itu. Kemudian kecerdasan menjebak adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk yang bernilai budaya. Nah maksudnya seperti apa? Yaitu kayak menggambar tadi, misalnya dia kan sudah pintar menggambar ya, kemudian kita perlihatkan bahwa menggambar itu bukan hanya hewan atau tanaman, tapi juga ada batik. Batik itu kan budaya Indonesia, jadi dia mengetahui bahwa oh gambar itu bisa dibuat seperti ini toh, tidak hanya di buku gambar tapi juga bisa di kain. Jadi dia bisa, kemudian dia belajar, jadi kebudayaan kita tuh tidak hilang gitu maksudnya. Jadi kita harus tetap mengajarkan nilai-nilai budaya kepada anak, termasuk sopan santun, seperti itu. Jadi kita harus mencontohkan dan kemudian anak tersebut mengikuti. Jadi seperti teori yang tadi bahwa anak itu adalah peniru. Jadi kalau misalnya kita mau anak tersebut ini bangga dengan kebudayaan Indonesia, kita juga harus bangga dulu gitu.
Jadi kita mencontohkan bahwa seperti ini loh kamu harusnya, jadi dia akan mencontoh gitu. Kemudian yang selanjutnya itu jenis-jenis kecerdasan majemuk. Kecerdasan linguistik adalah menggunakan kata-kata efektif baik untuk memengaruhi ataupun memanipulasi. Jadi maksudnya misalnya dia ke orang tuanya begitu ya, dia berbicara dengan orang tuanya, tapi kemudian menurutnya dia penjelasan orang tuanya ini tidak sesuai dengan apa yang dia pahami. Kemudian dia menjelaskan dengan caranya, mama itu tidak begini tapi itu begini. Jadi dia memanipulasi atau mempengaruhi pengertian mamanya terhadap apa yang dijelaskan mamanya dengan pengertian yang telah dia pahami dari sekolah ataupun dari lingkungannya, seperti itu. Jadi seperti itu kecerdasan majemuk gitu. Jadi kayak dia mengalami dari luar, kemudian mamanya di rumah mungkin sedang menjelaskan kepada dia bahwa ini begini tentang pengalaman yang sudah dialami, terus kemudian dia merasa loh tidak seperti itu kok, tadi saya ini begini, terus kemudian dia bilang sama mama ini tidak begini tapi itu begini karena saya tadi itu begini kayak gitu. Jadi dia memanipulasi kita gitu, seperti itu. Kemudian logis matematis, yaitu melibatkan keterampilan mengolah angka atau kemahiriran logika atau akal sehat. Ya itu misalnya yang tadi itu ya, yang gambar dengan angka gitu. Jadi dia tuh sudah tahu bahwa caranya seperti ini begini. Itu adalah matematis. Jadi dia mengolah angka misalnya. Jadi ini ada 3 buah misalnya, 3 buah. Terus ada angka 3 di sini. Jadi dia menghubungkan bahwa 3 yang ini itu dengan 3 yang ini gitu, seperti itu. Terus kemudian metode pengembangan kognitif itu ada tahap sensori motor yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa anak tersebut itu bergerak dengan insting, bukan dengan apa yang dia pikirkan, tapi dia bergerak saja sesuai dengan apa yang dia mau begitu. Dia bergerak saja, dia gerakan tangannya, dia gerakan kakinya atau dan lain sebagainya itu secara insting gitu, seperti itu. Kemudian praoperasional yaitu egosentris. Nah, egosentris itu yang itulah, tahu kan, maksudnya anak tersebut itu kayak harus hanya dirinya saja. Misalnya dia tidak mau berbagi dengan orang, misalnya dia punya mainan tapi dia tidak mau berbagi dengan orang karena dia merasa ini punyaku, jadi hanya saya yang boleh pakai sih, seperti itu. Jadi kita harus memberikan pengertian ketika anak ini ada pada usia ini, misalnya 2 sampai 7 tahun. Kita harus memberikan pengertian bahwa meskipun ini punya kamu, tapi kamu bisa bermain bersama dia sama-sama, supaya anak tersebut bisa berinteraksi juga dengan temannya, seperti itu. Jadi dia tetap punya sosial, tapi juga dia belajar gitu bersama teman-temannya. Meskipun awalnya mungkin dia menolak, nggak mau, ini kan punyaku, seperti itu. Tapi kita harus menjelaskan pelan-pelan, enggak nak, kamu memang ini punyamu, tapi kamu bisa main-main sama dia supaya dia juga senang, dia jadi teman kamu. Kalau kamu sudah punya teman, nanti kamu bisa main-main sama-sama. Nanti dia kalau punya mainan, dia juga main-main sama kamu. Jadi kemudian oh begitu ya, jadi dia mau akhirnya bermain dengan teman-temannya. Kemudian metode pengembangan kognitif yaitu metode yang pertama itu metode bermain. Nah, metode bermain itu ya seperti tadi, dia bermain dengan temannya, kemudian dia mengetahui tentang bahwa dia harus berbagi, dia harus main sama-sama, tidak berebutan. Jadi dia mengetahui tentang sosial tapi juga kognitif gitu. Dia mengetahui bahwa kalau bermain bersama itu bagus gitu, seperti itu. Kemudian yang sudah selesai. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.